Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidelia Hasasabela dengan NPM 240810101113. Baik, perkenalkan saya Kalisi Pangestu dengan NPM 248101112. Hari ini Halo teman-teman, aku Bobi Sarwijaya dengan NPM 240811101058. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait tugas Statkom ES kita, yaitu di spreadsheet-nya. Di sini kita pakai studi kasus, yaitu sebuah kampanye telemarketing dari sebuah bank, yang mana dari data-data seorang nasabah itu akan menciptakan suatu keputusan, yaitu apakah pelanggan akan deposit atau tidak deposit. Jadi nanti jawaban ujungnya adalah deposit yes atau deposit no. Dan data-data ini dihitung berdasarkan metode klasifikasi naive Bayes. Nah, ini adalah jurnal yang kita gunakan, yaitu dari Journal of Information Technology and Computer Science atau Intercoms, yang mana judulnya adalah klasifikasi telemarketing menggunakan naive Bayes atau Classification and Wrapper Sequential Feature Selection. Oke, nah di sini ada raw datanya. Jadi ini tuh dari Kaggle, ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Jadi ada sekitar 17-an data, ada 17 kelas, dan ada sekitar 11.163 data. Yang mana kalau misalnya kita pakai semuanya, itu jelas akan terlalu banyak. Makanya kita bisa menerapkan data sorting. Nah, di sini cara saya men-sorting adalah menentukan kelas yang dia punya urgensi yang besar. Nah, di sini kita memakai kelas, ada 4 kelas dan 1 keputusan, yaitu ada age, job, housing, sama outcome. Nah, di sini depositnya maksudnya adalah keputusan yang sudah terjadi. Nah, di sini untuk menentukan dari 11.000 data itu yang akan kita masukkan ke data yang akan kita hitung, itu adalah menggunakan run atau kita acak. Nah, di sini kita udah mengacak raw datanya tadi, terus nanti kita sorting sekitar ada 6.000 data, 5.999 data. Nah, akhirnya kita menemukan data sorting yang akan kita pakai. Ada sekitar 5.999 data. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita pakai training. Sebenarnya training itu kan 80%. Testing ada 20%. Jadi kita pakai training itu 80%, kita pakai testing 20%. Nah, kalau training 80%-nya itu adalah data acak dari data sorting ini. Jadi data sorting ini kita acak lagi, terus kita ambil 80% dari data acak itu. Nah, itu kita jadikan training, sedangkan 20%-nya itu kita jadiin testing. Nah, ini udah kita acak, teman-teman. Nah, ini tuh udah diacak. Ini kan acak pertama kan untuk data sortingnya. Nah, ini tuh acak duanya, yang kita mana urutannya adalah dari kecil, yaitu dari 0,0 sekian 9 sampai dia yang paling besar ya data acaknya di sini. 0,8. Nah, ini adalah udah kita potong jadi 80% untuk data trainingnya. Nah, 20%-nya kita pindahkan ke sheet yang berbeda, yaitu sheet testing. Nah, ini adalah 20% dari data acak, data sorting yang sudah diacak lagi. Ini adalah 20%-nya. Nah, teman-teman, buat kita mencari uji testing dan akurasi manual, itu kita butuh probability. Yang mana probability akan dijelaskan teman saya, Bobby. Pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan tentang probability. Nah, probability itu gimana sih cara ngerjainnya? Pertama-tama, kita harus tahu probability itu ngambilnya dari mana. Kan ada data training sama data testing. Nah, nanti kita lihat tuh dari data training. Nah, di data training ini kita harus nentuin dulu titik tumpunya atau pivotnya. Di sini ada, biasanya kita nentuin itu kayak
penentunya itu di yang paling kanan. Nah, di sini yang paling kanan ada deposit sebelum nomor-nomor ini ya. Nah, kita lihat di deposit. Ini titik tumpu kita. Nah, lanjut ke rumusnya. Nah, di sini age kan umur. Nah, umur nih ada banyak kan. Jadi nggak bisa dong satu-satu umurnya dijelasin di sini. Nah, saya ngerjainnya pakai 3 kategori: muda, dewasa, sama yang tua atau lanjut usia. Di sini rumusnya itu pakai count if, ngitung berapa yang di bawah 30. Karena ini baru nentuin jumlahnya. Orang yang berjumlah 30 di data tersebut ada berapa. Sama rumusnya pakai yang dewasa, tua, gitu juga. Nah, lanjut di sini yang dia di bawah 30 dan dia depositnya tulisannya yes. Nah, itu pakai rumus yang namanya count if. Dia menghitung berapa orang yang memenuhi 2 kategori tersebut. Di sini cuma ada 10 dan no itu rumusnya sama, tapi tinggal yang paling belakang yang ini diganti sama no. Nah, terus kita lanjut lagi di probability yes. Probability yes ini menghitung ini dari kolom C4 itu jumlah orang yang bilang yes dan total semua yang probability yes ini menghitung yang lebih muda dari, misal yang ini ya, itu lebih muda dari 30 tahun dan dibagi sama total semua yang bilang yes. Jadi dari satu database itu dicari yang yes semua, itu ada berapa, dan nanti dibagi sama yang usianya di bawah 30 tahun. Nah, sama halnya sama yang no. Ya. Ini nanti rumusnya yang saya pakai sama, dari age, job, housing, P outcome. Ini semua rumusnya sama dan segitu saja. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait uji testing dan akurasi. Nah, uji testing ini kan kita pakai tabel testing yang udah ada di sini ya. Ini sekitar 20% dari data sortingnya kita tadi. Nah, uji testing dan akurasi manual. Kita bisa menambahkan kolom kelompok age, terus probability. Kalau misalnya age-nya sekian, yang yes itu berapa probability, berapa persen. Terus probability kalau age yang no itu berapa. Nah, ini semua data-data ini itu kita bisa dapat dari hasil probability yang ini. Nah, kayak gini. Jadi, kalau kita bisa menentukan dari kolom probability itu, kalau age 33 itu termasuk ke kelompok age yang dewasa 30 sampai 50 berdasarkan ya ini probability. Makanya nanti rumusnya kita akan berkaitan sama probability yang ada di sini, sheet probability. Nah, ini adalah rumus-rumusnya, mungkin bisa dilihat. Ini untuk PH yes, PH no. Nah, rumus-rumus ini sebenarnya tuh rumus-rumus probability ini bisa sebenarnya pakai rumus VLOOKUP kayak gini. Nah, ini kan pakai rumus VLOOKUP yang di sini nih. Itu sebenarnya bisa, cuman karena kita ingin uji testing dan akurasinya itu manual, jadi kita bisa pakai rumus yang ini. Jadi pakai if bla 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 bla. Jadi kita pakai jika maka gitu. Nah, setelah udah dihitung, nanti kita hitung skor yes
kelasnya itu berapa menggunakan rumus yang di sini. Lalu skor no-nya itu berapa dan prediksi kelasnya yes atau no ada di tabel yang ini. Lalu kalau tabel selanjutnya adalah benar atau salah. Jadi kalau misalnya 1 itu tandanya benar, 0 itu tandanya salah. Nah, sekarang kita hitung dari akurasinya. Jadi di sini ada akurasi yaitu P-yes dan P-no. P-yes ini kita dapat dari totalnya yang ada di sini. Lewat data training yang ada di sini dari sheet training ini, terus P-no juga dari data sheet training yang ada di sini. Nah, akurasinya itu adalah dari R2 dibagi R1201. Jadi penjumlahan ini adalah rata-ratanya terus diganti dalam bentuk presentase yang ada di sini. Kalau nggak dalam bentuk presentase itu bisa dia hasilnya 0,415 dan sekian. Tapi kalau misalnya karena kita butuh akurasinya itu dalam bentuk persen, kita bisa rubah ke 41,50%. Jadi ada dua perhitungan, yaitu ada yang manual sama yang akumulasi. Hasilnya tetap sama, ada 41,50 sama 41,50. Nah, bedanya kalau yang ini dia itu nggak pakai VLOOKUP atau perhitungannya secara manual, tapi kalau yang uji testing dan akumulasi ini itu yang dia menggunakan VLOOKUP. Jadi itu saja penjelasan dari spreadsheet. Terima kasih. Ini saya akan menjelaskan program yang saya buat untuk final project EAS mata kuliah Statistika Komputasi terkait bank marketing dataset. Nah, untuk program sendiri yaitu naive Bayes, yang mana kita dapat memprediksi keputusan nasabah nanti akan melakukan deposit ataupun tidak. Untuk programnya sendiri ya, menggunakan bahasa Python dengan library Streamlit dan juga Pandas, karena kita tidak boleh menggunakan library naive Bayes seperti itu. Jadi kita buatnya secara manual. Untuk program sendiri sekilas seperti ini, ada kurang lebih 400 line of code. Saya juga sudah bikin readme-nya juga untuk menjelaskan bagaimana cara penggunaan aplikasinya. Terus sudah saya deploy juga di Streamlit, kita bisa aksesnya secara online ya. Nah, ini bisa dilihat linknya di sini ya, deposit strip prediction.streamlit.app. Nah, langsung saja kita bisa coba lihat programnya, naive Bayes deposit prediction. Ini juga sudah tertera link artikel dan juga link dataset Kaggle-nya. Ini untuk referensi artikelnya. Nah, untuk training probabilities-nya kita sudah lakukan juga di Excel secara manual. Di sini hanya untuk memvalidasi saja. Kita bisa langsung saja masuk ke tab prediksi. Nah, ini untuk prediksi data ujinya, kita bisa input secara manual. Misalnya kita input umurnya ini 61, terus pekerjaannya sudah pensiun, kita pilih retire, kita pilih housing, sudah punya rumah, yes. Ini bisa dipilih juga no. Terus juga outcome-nya atau hasil dari campaign sebelumnya, ini kita pilih sukses. Coba kita lihat prediksi depositnya. Nah, setelah dilakukan perhitungan untuk variabel-variabel yang ada, di sini kita dapatkan keputusan yaitu tidak melakukan deposit atau no. Seperti itu. Nah, data di sini juga sudah sesuai dengan data yang kita lakukan testing di Excel. Jadi programnya sudah lumayan bagus untuk akurasinya. Jadi mungkin cukup sekian penjelasan program yang saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.